Halo, selamat pagi teman-teman sekalian. Selamat berjumpa kembali. Saya coba memberikan sedikit briefing pada pagi ini, jam 2:50 waktu Indonesia bagian Barat, tanggal 24. Hal yang akan kita lihat ini adalah GU. Seperti teman-teman lihat di sini, GU ini membentuk swing higher low, lower low, higher low, lower low. Jadi kalau kita tarik garis, hari ini terjadi breakout dan mungkin trendline ini harus kita modif di sini. Dan di sini adalah start gelombang turun yang nomor 2 ya di sini ya. Jadi di sini ada gelombang pertama, saya hitung kelompok dari seller ada di sini, ada di sini dan ada di sini. 3 kelompok turun dari seller. Dan 2 kelompok seller ini sudah ditutup. Oke, sudah ditutup. Jadi saya pikir kalau kita lihat perspektifnya di sini, kecenderungan turun itu jauh lebih besar. Kalau kita tarik trendline seperti ini, harga sudah membentuk internal trendline-nya, sudah dia retest. Oke, ini area sell di sini hari ini. Oke, ini lebih cenderung ke area sell ya di sini ya. Jadi kalau teman-teman tarik dari sini mungkin sudah sekitar 38% dia koreksi ya. Oke, 38. Jadi level ini penting karena jika terjadi break level ini, harga bisa kembali ke area 61 di sekitar 126. Di sini ya. Sekitaran sini ya nanti ya. Kalau saya ambil dari neck-nya di sini sama area rejection di sini ya. Jadi ada kemungkinan harga ke 61.8. Tetapi secara struktur ini harusnya masih struktur turun ya teman-teman sekalian ya. Karena ini waktu kemarin memang sudah mengkoreksi sekitar 61%. Kalau kita ukur dari bawah sampai ke atas, ini sudah jatuh ke 61%. Oke. Jadi saya melihat di sini lebih masuk untuk kembali sell. Oke. Di 4 jam ya. Jadi kalau kita lihat alat bantu pakai MACD, kondisinya masih di titik zero. Oke. Ini berada di titik zero, masih di bawah sell ya. Tapi kondisi ini 4 jam ke depan atau 8 jam ke depan, misalnya kalau kondisinya candle ini lebih panjang sedikit ke bawah, nah ini bisa menandakan akan melanjutkan penurunan. Yang perlu diperhatikan adalah pada area rejection di sini, karena dia pernah reject di sini, berarti ada sesuatu di sini ya. Jadi saya berharap sini kondisinya seperti ini ya, kondisinya seperti ini. Tetapi tergantung kondisi besok. Gitu ya. Jadi kalau analisa ini bisa 100% benar, bisa 1000% salah. Karena harga sifatnya dinamis, kita hanya melihat kecenderungan dan bias. Nah, kalau lihat biasnya ini sudah breakout kemarin di sini dan di sini sekarang. Jadi mudah-mudahan ya ada kemungkinan seperti ini ya. Kemungkinannya seperti ini kalau dia turun. Jadi level ini sangat krusial menurut saya. Level 125 ini sangat krusial di sini. Cuma pada umumnya kalau harga dia mau naik seperti ini mestinya ada koreksi lagi ya supaya untuk bisa ngangkat ke harga. Karena kenaikan pertama seperti ini kan mestinya ada koreksi yang kedua ya, untuk gelombang koreksi yang pertama di sini ya, naik koreksi. Ya, mudah-mudahan kalau ini melanjutkan penurunan dari struktur yang sudah terbentuk dari kemarin. Oke, jadi kondisinya seperti ini sekarang. Oke, kalau ini ada turun satu bar histogramnya lebih rendah, entah hari ini atau besok lebih rendah, lebih panjang dari sebelumnya ya, ada kemungkinan untuk kembali turun. Untuk kembali turun ya. Tetapi kalau justru besok nanti histogramnya malah
malah cenderung flat, bisa aja dia flat terus sampai ada, bisa aja flat seperti ini, atau dia meninggi di sini, berarti skenario turunnya menjadi batal. Oke ya, tetapi kalau ditanya kepada saya lebih cenderung melihat ini adalah lebih cenderung untuk daerah kompresi ya, daerah kompresi. Artinya harga mengkoreksi dari penurunan yang sebelumnya. Kemudian kalau kita lihat di sini terdapat banyak harga yang macet di sini ya. Jadi harganya stuck di sini. Oke, pada bagian bawah harga stucknya di sini. Ini akan menjadi ruang harga di sini. Apakah begini nanti atau besok dia close di atas? Kalau dia close di atas berarti berada di sini bagian atasnya. Pada sekitaran sini. Oke, pada sekitaran sini. Jadi tergantung momentum yang mengacu pada besok. Oke, momentum besok bagaimana? Oke, dan ini kalau diperhatikan harga yang naik ini menyentuh harga pembukaan dari minggu yang lalu. Di sini minggu lalu di sini juga terdapat support. Di sini harga pembukaan. Jadi ya tergantung besok ya, tergantung besok. Tapi memang secara trendline kita break, ini sudah break, tapi saya belum menghitung ini sebagai break sebelum dia melewati dari gelombang seller ini. Jadi kalau gelombang seller ini dia tidak mampu lewat, saya nggak menganggap bahwa ini breakout, karena saya bisa trendline ini bisa direvisi kembali seperti ini. Oke, teman-teman sekalian, demikian briefing pada pagi ini. Jadikan alat perbandingan, jangan dijadikan atau ditelan mentah-mentah, karena seperti saya bilang bahwa analisa bisa 100% benar atau 1000% salah. Jadi harga itu dipengaruhi oleh momentum. Kalau nggak ada momentum, bagaimanapun menganalisa tetap aja bisa meleset gitu ya. Jadi tergantung momentum. Memang saya melihat kans turunnya lebih besar. Tapi harga sekali lagi ini bersifat dinamis. Tidak bisa kita bakukan. Banyak faktor X yang mempengaruhi harga. Oke, saya pikir cukup untuk briefing pound sterling hari ini. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Dan selamat pagi, salam profit untuk hari Rabu besok ya. Mudah-mudahan larinya kencang besok. Oke, selamat pagi semua.